Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di BIC Podcast. Perkenalkan, nama aku Hairunisa Salsabila. Kalian bisa panggil aku Nisa. Jadi udah lama nih kita nggak konten. Jadi konten kali ini kita akan membahas tentang bedah buku. Sebelum kita bedah buku, boleh dong kenalan dulu sama kakak yang di sebelahku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi membangun prestasi. Aku Farah Azhara Farafusifa Wijaya. Aku adalah perwakilan dari divisi pendidikan. Maksudnya dari OSIS divisi pendidikan. Nah, bedah buku ini adalah salah satu program OSIS dari divisi pendidikan juga. Nah, sebelum bedah buku juga kita ada program One Student One Book. One Student One Book ini adalah program di mana siswa membaca satu buku. Setelah itu, setelah menghabiskan satu buku ini, siswa bakal membedah buku tersebut lewat kultum atau kuliah 7 menit dan podcast ini. Oke Kak Farah, terima kasih atas perkenalannya. Kali ini Kak Farah mau bedah buku tentang apa nih? Jadi kali ini aku bakal bedah buku dengan judul Melangkah dari J.S. Hayren. Wah, dari covernya terlihat menarik ya? Iya. Tapi J.S. Hayren tuh siapa ya? Nah, J.S. Hayren ini adalah salah satu penulis terkenal di Indonesia, kelahiran Padang dan lulusan Fakultas Ekonomi, bukan Fakultas Sastra. Wah, keren tuh. J.S. Hayren meskipun bukan dari Fakultas Sastra tapi bisa menerbitkan buku ya? Iya, ada banyak bukunya J.S. Hayren. Ada Kado Terbaik, terus ada Melangkah Ini, dan ada Dompet Ayah, Sepatu Ibu, terus masih banyak lagi. Wah, banyak juga ya? Iya, banyak. Salah satu itu ada buku yang serinya, tuh ada seri bukunya gitu. Iya. Coba ceritakan sedikit tentang itu, buku Melangkah. Nah, jadi buku Melangkah ini mengambil tema persahabatan dan petualangan. Nah, itu waktu bab awal buku ini menceritakan tentang Runa Anapaku. Runa Anapaku ini nanti bakal jadi tokoh antagonis di dalam buku ini. Nah, Runa Anapaku ini antagonis bukan tanpa alasan. Alasan itu Runa Anapaku menjadi antagonis tuh karena memiliki dendam di masa lalu terus ke bawah ke masa depan. Nah, setelah menceritakan tentang Runa Anapaku, lalu dilanjut dengan menceritakan tentang 4 sahabat, yaitu Aura, Ocha, Siti, dan Arif. Nah, Aura ini orang Sumba, sama seperti Runa Anapaku. Runa Anapaku juga orang Sumba. Nah, mereka ini petualangan kan ya, petualangan di Sumba. Nah, terus itu niatnya tuh mereka mau petualangan. Niatnya tuh mereka mau liburan, tetapi berakhiran petualangan. Nah, tapi meskipun petualangan, kayaknya menurut mereka nih liburan terbaik. Kok bisa dipanggil dibilang terbaik itu? Soalnya tuh ya mereka tuh itu benar namanya terbaik jalannya berpetualangan di Sumba melawan kuda raksasa. Kuda raksasa nih kudanya ada apinya, terus melawan orang-orang Sumba yang dicuci otaknya, terus kayak dikasih virus gitu sama Runa Anapaku. Virus? Iya, virus. Kayak jadi orangnya tuh gak sadar. Wah. Gak sadar terus jadi kayak ngelawan gitu tuh jadinya. Gitu. Iya. Terus endingnya juga endingnya tuh perlawanan antara 4 sahabat ini dengan Runa Anapaku. Terus Runa Anapaku nanti bakal dipenjara. Aman kok, Runa Anapaku bakal aman. Gak kira buat ulah lagi nanti. Oh, jadi gitu cerita singkatnya. Iya. Dari buku ini ada pelajaran gak yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini adalah apapun yang menjadi luka masa lalu biarlah mengering bersama waktu. Terus selain pelajaran ini ada lagi, sahabat yang baik adalah sahabat yang mau diajak
dikala kita sedih dan senang. Terus sahabat yang baik adalah sahabat yang mau kita ajak berjuang dikala rintangan menghadang. Oh, ya. Jadi gitu guys, maknanya ya guys, keren kan? Terus kurang lebihnya dari buku itu apa sih? Kelebihan, aku bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya tuh di sini J.S. Hayren tuh kayak menjelaskan sangat detail tentang budaya di Sumba. Terus di sini juga J.S. Hayren itu sangat detail juga menceritakan detail-detail di dalam ceritanya. Terus yang kedua aku bakal bahas kekurangan dari buku ini. Apa tuh? Kekurangan dari buku ini menurutku tuh ya, penokohannya tuh kayak kurang bagus aja. Soalnya kayak misalnya tuh ya, di dalam buku ini kan tokoh utamanya adalah Aura. Ya. Nah, tapi di sini Aura tuh kayak kurang menonjol. Jadi kayak Siti sama Arif tuh yang lebih menonjol di dalam buku ini dibandingkan Aura. Padahal tokoh utama di dalam buku ini Aura. Oh, jadi kurang menonjol ya? Iya, terus terkesan juga bertele-tele ceritanya. Gitu. Itu kekurangannya. Iya, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ada lagi nih pertanyaan dariku. Iya, siap. Tak berjawab. Gimana caranya mengatasi dendam yang ada di masa lalu biar nggak kebawa ke masa depan? Cara mengatasi dendam di masa lalu. Ya. Dendam di masa lalu ini kan masalah ya. Ya. Nah, cara mengatasinya tuh selesaikan masalahnya. Terus kalau masih ada luka yang membekas, itu biarkan saja. Dipendem aja tuh lukanya. Meskipun bisalah kita bercerita sama orang di sekitarnya kita, tapi jangan kayak kita berbuat karena kita dendam terus kayak kita ngelakuin semaunya kita tuh, terus kan nanti jadinya kita malah berbagi luka. Maksudnya berbagi luka tuh bukan berbagi luka kita cerita, tapi berbagi luka kita saling menggoreskan luka gitu. Ya, jadi kita selesaikan masalah di masa lalu. Terus dendam itu kalau masih ada luka yang membekas, kita biarkan saja, biarkan waktu yang menyembuhkan. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi satu. Apa? Kamu kan suka baca ya? Iya, suka. Nah, gimana caranya agar orang-orang tuh suka membaca? Ada beberapa tips nih dari aku tentang biar orang-orang suka membaca. Yang pertama, pahami dulu manfaat dari membaca. Manfaat dari membaca ini kan menambah kosakata dan wawasan. Bukan hanya buku non fiksi yang menambah yang memberikan manfaat, tetapi buku fiksi juga kita bisa belajar cara mengatasi perasaan gitu. Terus yang kedua adalah pilih genre yang kita sukai. Misalnya nih ya, aku suka sama genre detektif. Nah, aku pilih buku tentang detektif. Terus yang ketiga, kita kan nggak suka baca ya awalnya. Kita baca sedikit aja. Kita baca sedikit tapi bertahap. Misalnya per hari itu kita baca 1 lembar. Terus 1 minggu kemudian kita baca 3 lembar. Seterusnya gitu. Nanti kita bakal terbiasa untuk membaca. Oh, jadi gitu ya tipsnya. Iya. Ya, terima kasih tuh. Tipsnya juga bisa aku pakai ya. Iya. Siap. Kalau mau buku gitu bisa pinjam ke aku. Oke. Kebetulan punya banyak buku. Tapi aku mau pinjam itu. Iya, ada ini dah. Oh, iya. Setelah aku dengar cerita singkat dari itu, buku melangkah, aku jadi makin tertarik tuh membaca itu. Iya, soalnya juga keren. Kayak mereka nih, J.S. Hayren ini memperkenalkan budaya Indonesia lewat tulisannya. Jadi kayak bagus. Ya, bagus. Terima kasih J.S. Hayren, Kak J.S. Hayren telah menerbitkan buku keren ini. Jadi inti dari buku itu tentang persahabatan kan ya yang pasti. Iya, pasti. Lalu tentang ego seorang anak dan orang tua. Iya. Lalu tadi ceritanya tentang luka lama
yang terus terbawa ke masa depan. Iya, benar. Terakhir tentang penyeimbangan antara logika dan perasaan. Iya, itu di bagian runa nafsu. Yang bagian ego tuh ada konflik. Ada konflik antara orang tuanya Aura dengan auranya. Kan orang tuanya Aura itu kan masih percaya nih sama hal-hal mistis. Terus auranya itu kan sudah berkuliah di kota, jadi sudah berpikiran mistis, tidak percaya sama mistis. Oke, terima kasih Kak Farah atas bedah bukunya. Iya. Semoga pesan yang terkandung di dalam novel Melangkah bisa tersampaikan ya. Iya. Ayo kita tutup. Arigato semuanya. Kamsahamnida. Mohon maaf ya kalau tadi itu ada kata yang mungkin sulit dimengerti sama teman-teman. Ya. Terus mohon maaf juga kalau ada tingkah lakunya aku yang bikin kalian tidak nyaman. Sama guys, aku juga mau minta maaf ini. Maaf ya semuanya. Pada dasarnya kita memang manusia ya. Tempatnya salah dan dosa. Iya. Jangan lama-lama, kita tutup. Aku capek. Tunggu dulu, aku mau pantun. Oke. Nanti ngomong asik ya. Oke. Nih. Siap. Mbak Aura, salah. Mbak Siti jalan sama Mbak Aura. Kebalik, Mbak Aura jalan sama Mbak Siti. Cakep. Terus pada ya? Udah jadi dah, lupa pantunnya. Oke. Sekian itu pantunnya. Terima kasih telah menonton konten video kami. Sekian podcast kami, kita tutup. BIC Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.